Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, ada kabar yang menarik hari ini, yang mana ada beberapa kabar yang mungkin teman-teman agak sedikit terkejut atau bahkan tidak tahu gitu ya, akan ada ya rahasia yang kita bongkar teman-teman. Tapi tenang, ini semuanya aman gitu ya, mengenai mantan pelatih Persib Bandung yang sekarang bergabung ke Semen Padang. Nah, ini kita mau bahas mana dulu? Ada juga nanti kabar dari I-League yang counter attack atau menyerang balik teman-teman, yang mana kan kemarin banyak dimention gitu ya oleh teman-teman Boboto, oleh supporter lain juga, mengenai denda yang diterima oleh Persib Bandung, yang mana ya kehadiran supporter tamu lah gitu ya, yang mana kan didenda. Tapi ada beberapa klub yang memang tidak didenda gitu ya, salah satunya ada Persijap, atau kelakuan supporter tim tetangga yang memang tidak kena denda gitu. Nah, ini dijawab langsung oleh I-League. Apa jawabannya? Nah, kita bahas mungkin yang counter attack dulu gitu ya, dari pernyataan I-League dulu. Ini seru teman-teman, ini menarik, dan ini juga menjadi satu ya informasi bagus buat teman-teman yang tidak tahu alur ketika menetapkan Komdis menetapkan sanksi untuk klub atau ya official klub gitu ya teman-teman. Yang pertama, ini baru saja keluar secara resmi untuk I-League mengatakan bahwa setiap keputusan yang diambil atau setiap denda yang dikenakan kepada tim atau perseorangan gitu ya, ini memang bukan sepenuhnya dari I-League katanya. Jadi I-League tidak tahu menau, jangan asal nuduh kami katanya, jangan asal ya mengeluarkan statement yang menyudutkan kami, karena segala sesuatu itu tidak berhubungan dengan I-League. Jadi setiap tim yang melakukan pelanggaran itu nanti di dalam pertandingan itu ada namanya match komisioner katanya gitu ya, atau yang suka mencatat, yang mana kejadian apapun di dalam stadion itu akan dicatat teman-teman. Misalkan ada flare atau ada petasan, lalu ada kerusuhan, berantem misalkan, dan lain sebagainya, termasuk dari pelanggaran dan juga beberapa hal yang lainnya teman-teman. Ada mungkin ya, kalau sekarang kan ada regulasi yang belum dicabut, yaitu supporter tim tamu tidak boleh datang ke stadion ketika away. Nah, ini juga dicatat oleh match commissioner, setelah itu dilaporkan langsung ke Komdis katanya, tidak ke I-League teman-teman. Jadi ingat ya, match commissioner ini tidak melaporkan ke I-League katanya, melaporkannya langsung ke Komdis PSSI. Nah, nanti direview tuh sama Komdis PSSI. Wah, ini Persib Bandung misalkan ketika Arema menghadapi Persib, wah ada nih betul gitu ya, ada catatan dari match commissioner di tribun mana gitu ya, jumlah yang diperkirakan sekian untuk Boboto yang hadir, lalu juga apa aja nih buktinya, ada video, ada foto gitu ya, ada banner yang mungkin menjadi ya salah satu bukti tambahan gitu ya untuk Komdis PSSI. Nah, setelah itu dirapatkan di internalnya, baru dikeluarkan sanksinya apa nih, sanksinya apakah teguran atau denda atau memang ada sanksi-sanksi yang lainnya. Nah, ini kebetulan kalau Persib Bandung pada saat away ke Kanjuruhan Malang itu mendapatkan ya sanksi 2 gitu ya, sanksi terhadap pemain dan terhadap klubnya teman-teman. Kalau terhadap pemain ya jelas Putros itu kartu merah langsung, dihukum 2 kali tidak boleh tampil, dan hukuman uang 10 juta. Dan itu memang ya manajemen Persib Bandung tidak membantah, justru ya sudah katanya kita terima, bahkan menyuruh pemain Persib yang lain tidak meniru Putros katanya, biar bermain lebih aman saja gitu ya, atau ya lebih menghargai lawan katanya gitu ya teman-teman. Jadi ya ini pro kontra juga sebetulnya di kalangan teman-teman Boboto, manajemen Persib. Nah ya begini gitu ya, tapi ya sudah, itu kita lewat dulu. Lalu yang kedua, hukuman mengenai supporter yang tandang. Jadi ya Boboto ini memang sudah terbukti gitu ya, waktu ke
Kanjuruhan Malang, bahkan ya sudah terang-terangan dari teman-teman Viking juga kan sudah away ke sana, sudah terang-terangan juga bahwa kita yang akan membayar dendanya katanya dan lain sebagainya lah. Jadi ya sudah tidak dipermasalahkan lagi untuk manajemen Persib Bandung menerima seluruh pernyataan atau sanksi dan denda yang dikeluarkan oleh I-League gitu ya teman-teman. Nah, yang jadi masalah ini tuntutan dari Bobotoh gitu ya, dari supporter Persib yang mana men-tag atau memention daripada I-League ini, nah katanya klub yang itu mah tidak disanksi, kan kesalahannya ini waktu kesini, kesalahan waktu melakukan ini tidak didenda dan lain sebagainya. Nah, ini dijelaskan lagi di poin selanjutnya. Jadi setelah direview, didenda apa dikasih peringatan dan lain sebagainya, akhirnya didenda, ditetapkan karena sesuai dengan regulasinya sudah terpampang katanya di ayat-ayatnya dan pasal-pasalnya, sehingga ya sudah harus terima gitu ya. Nah, terakhir ya di situ biasanya dijelaskan bisa banding atau tidak bisa banding. Nah, untuk keputusan kemarin memang tidak bisa banding karena itu sudah tertuang teman-teman, sudah tertuang memang tidak boleh banding di pasalnya. Jadi sekali lagi I-League membantah bahwa mereka yang memutuskan apa namanya itu denda ataupun sanksi gitu ya. Jadi sepenuhnya kewenangan dari Komdis PSSI, dan yang paling penting katanya uang denda yang masuk itu ketika ditransfer itu bukan masuknya ke I-League katanya, tapi ke rekening Komdis PSSI. Nah, setelah itu mah sudah tidak ada urusan katanya dengan I-League teman-teman. Tapi yang jadi catatan adalah di situ ada teman-teman, ketika subsidi cair dari operator liga, nah itu bisa langsung dipotong jika memang punya tanggungan atau tunggakan pembayaran denda ke Komdis PSSI. Nah, makanya langsung dipotong oleh operator liga, oleh I-League. Tapi ya pemotongannya itu masuk kemana? Apakah langsung distorkan ke Komdis PSSI atau bagaimana? Allahu alam gitu ya. Ini mah ya setidaknya sudah ada klarifikasi dan counter attack dari I-League. Jadi tidak ingin merasa disudutkan terus, apalagi kemarin ramai banget gitu ya supporter Persib Bandung yang memang menyerang I-League, menanyakan kenapa tim yang lain tidak didenda, hanya Persib saja ya. Itulah jawaban dari I-League teman-teman. Ini makin seru nih kayaknya untuk drama sepak bola kita teman-teman. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak kalah menariknya teman-teman, apalagi buat teman-teman bobotoh Genjet mungkin ya, atau yang baru ya pergi ke stadion 2-3 tahun yang lalu, atau memang yang baru-baru senang Persib Bandung dan lain sebagainya. Ini mungkin kurang tahu ada cerita unik mengenai Dejan Antonik teman-teman. Jadi Dejan Antonik hari ini sudah diumumkan gitu ya untuk menangani Semen Padang. Nah, ini yang mana kan Dejan Antonik pernah menangani Persib Bandung teman-teman, bahkan pernah akan juga diajak ya oleh Pak Teddy Cahyono waktu itu, mungkin ngobrol katanya ya mengenai kemungkinan bukan menjadi pelatih Persib tapi menjadi dirtek Persib, tapi akhirnya gagal karena apa? Nah, nanti kita coba ada sedikit bocoran-bocorannya teman-teman. Jadi yang pertama, Dejan Antonik pernah mundur menjadi pelatih Persib Bandung itu di tahun 2016 kalau nggak salah waktu itu. Jadi alasannya karena ya kekalahan demi kekalahan atau posisi Persib Bandung tidak kunjung membaik lah waktu itu pada saat di klasmen gitu ya. Makanya akhirnya dia mundur, ya sudah gitu ya, digantikan oleh ya staf kepelatihan yang lain. Nah, ini sebetulnya mundurnya ini kan waktu itu masih banget dirahasiakan gitu. Akhirnya ya usut punya usut gitu ya. Dejan juga beberapa tahun yang lalu mengaku bahwa dia keluar dari Persib Bandung waktu itu bukan karena posisi Persib yang waktu itu tidak membaik katanya, atau ya ada hal-hal yang memang selentingan waktu itu kan nggak benar gitu ya, maksudnya mengenai Dejan ini, Dejan itu taktiknya segala macam sudah usang dan lain sebagainya. Namun menurut Dejan Antonik ini dia mundur dari Persib Bandung karena tuntutan bobotoh. Pernah didatengin oleh bobotoh ketika dia mau naik mobil, katanya wah disemprot gitu ya, orang mah di oyak-oyak gitu gimana, akhirnya suruh mundur. Akhirnya hari itu pun Bojan memutuskan mundur
dan langsung ngomong ke manajemen Persib dia akan mundur gitu. Nah, inilah yang menjadi polemik sedikit teman-teman, yang mungkin banyak tidak tahu gitu ya teman-teman bobotoh. Pada saat itu ada kan manajemen Persib tuh tingkatan direksinya ada 4 gitu ya, ada Pak Glenn, Pak Umuh gitu, Pak Jenuri, Pak Koswara gitu ya. Nah, ini yang mana salah satu dari direksi ini katanya memarahi Dejan Anthony, katanya jangan naon gitu, mundur, jangan mundur katanya. Inilah sepak bola yang mana harus ya diteruskan gitu ya, perbaiki posisi Persib, jangan gini gitu, maksudnya jangan mundur. Nah, ini yang pasti bukan Wak Umuh ya teman-teman yang marahin katanya, jadi bukan Wak Umuh. Nah, dari direksi yang ketiga itulah. Nah, ini memang kata direksi itu, kabar yang beredar katanya dimarahin untuk Dejan Anthony jangan mundur dulu, kita kasih kesempatan ya beberapa match ke depan lah, perbaiki posisi Persib gitu ya di klasemen, makanya ya dijamin aman katanya untuk posisinya, tapi akhirnya tidak melanjutkan. Nah, ini baru menurut Dejan juga ya waktu itu katanya bukan masalah dia apa ya, bukan masalah yang dimarahin ya katanya, kalau itu mah mungkin masih privasi, tapi kan kata salah satu direksi Persib itu katanya Dejan tuh udah dibayar katanya ya oleh manajemen tuh untuk jadi pelatih Persib, ya dia harusnya mikir bagaimana cara memperbaiki posisi, bukan kabur katanya, bukan mundur lah gitu ya. Nah, ini juga memang menjadi polemik pada saat tahun 2016 itu teman-teman. Akhirnya ya inilah Persib gitu ya, dengan segala drama yang ada, mungkin ya sejarah juga harus kita ceritakan. Jadi memang ini ada kesempatan membalas dendam mungkin ya untuk Dejan Anthony ketika menghadapi Persib Bandung nanti di putaran kedua. Jadi ya ada sedikit nostalgia gitu ya. Dan kemarin pun ya sebetulnya mungkin ketika bertemu Pak Teddy Cahyono di Jakarta lagi ngopi, mungkin ngomongin masalah Dirtek karena Persib akan bermain di Asia. Akhirnya mungkin tidak jadi atau gagal bukan karena Dejannya nggak mau, sepertinya ditolak manajemen teman-teman, karena kita tahu lah manajemen Persib Bandung kalau sudah ada berurusan dengan pelatih yang berseberangan pendapat dengan manajemen, biasanya ya tidak akan lama atau ya memang tidak akan dianggap lagi lah gitu ya. Contoh ya ada Luis Milla gitu kan, nggak lama lalu, sebelumnya juga ada Abah Gomez gitu ya, yang mana yang ada sedikit prahara dengan manajemen Persib Bandung, akhirnya kan nggak lama gitu ya di Persib Bandung, kecuali ya Robert Rene Albert gitu ya, dia mah nurut, akhirnya ya memang sebetulnya lama di Persib Bandung, tapi karena ya prestasinya gitu-gitu aja gitu ya, akhirnya ya out juga teman-teman. Waktu itu memang bukan mengundurkan diri, tapi dikasih klausul kontrak mundur teratur gitulah. Itu agak sedikit kompleks, pernah kita jelaskan 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ya sudah, kalau Rene Albert mah nggak usah kita bahas ya teman-teman. Tapi kalau Dejan Anthony ya katanya gitu ya, jadi ya bisa jadi sebelum Janur Dejan Anthony yang bisa jadi Dirtek Persib, tapi akhirnya tidak jadi karena mungkin ya faktor X itu ya teman-teman. Gitu mungkin informasi menarik yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Dan saya lupa ada satu lagi ini teman-teman, ada pertanyaan dan ada teman-teman yang ingin disapa katanya. Ini udah baru masuk nih dari belakang, baru dikirim. Yang pertama teman-teman, satu pertanyaan aja kayaknya ya. Ya, perihal denda AFC kan masalah stadion. Sedangkan stadion diurang milik pemerintah. Kira-kira bakal aya kolaborasi moal sareng PT PBB ka Payuna. Jadi gini teman-teman, itu tadi saya baca ini komentar di video yang terbaru ya, di video yang tadi pagi teman-teman, ada yang nanya memang perihal denda AFC itu yang $2.000 itu kan masalah stadion. Sebetulnya bukan stadion, tapi masalah penomoran di bangku saja. Tidak ada nomor di bangku dan tidak ada nomor di tiket gitu ya. Nah, ini yang memang menjadi satu concern dari manajemen Persib Bandung yang akan berbenah. Jadi sebetulnya kalau Gebela ini ya kan sudah disewa oleh PT PBB, jadi segala sesuatunya yang mungkin tidak
harus berkolaborasi juga. Jadi harus sudah bisa ditetapkan oleh PT PBB. Jadi nanti entah pakai nomor yang apa dari plastik kaca gitu ya atau bagaimana, ya itu tinggal dipasang aja. Jadi tidak usah laporan dulu ke ke pemerintah gitu teman-teman gitu ya. Kalau ini kan dibilangnya mungkin stadion, tapi bukan stadion. Jadi denda kemarin itu hanya dari penomoran kursi saja yang tidak ada nomornya katanya gitu ya. Nah ini kita masuk ke teman-teman yang ingin disapa katanya. Baik, ada dari Bobotoh Seke Awi hoyong disapa pisan katanya. Hatur nuhun sudah sering mampir Bobotoh Seke Awi. Lalu dari Bobotoh Tanjung Siang Subang, Bobotoh Viking Majenang, Kang Udin Pleret Cirebon, lalu dari Kang Nanang Tiger Boy Tasik, wah ayo ini Kang Nanang. Lalu dari Bobotoh Padalarang, Bobotoh Sarungan Galuh Ciamis, Bobotoh Pamulang Tangsel, Bobotoh Kunti atau Kuningan Timur Luragung, wah ini mantap. Lalu dari Bobotoh Depok, Bobotoh Cirebon Wanaraja, Bobotoh Liep Indramayu, Bobotoh Cianjur, Bobotoh Majalengka, Bobotoh Sepuh Cianjur juga. Wah ini hatur nuhun teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bertanya juga. Kita insya Allah bacakan semuanya gitu ya teman-teman. Disabarin dulu saja, ditunggu, nanti kalau waktunya pas kita bacakan gitu ya. Mungkin ini dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, Bobotoh, salam dunia.